Publik masih mempertanyakan keseriusan dari pemerintah dalam menangani polusi udara, khususnya di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Publik berharap ada solusi yang menyeluruh yang tidak hanya berbasis pada intervensi pada masyarakat. Di sisi lain pemirsa, sejumlah kebijakan dari pemerintah dianggap masih terkesan kontraproduktif. Data terkait sumber pencemaran udara masih belum dirinci oleh pemerintah dan tidak ada pula data mengenai asal sumber polusi udara. Untuk membahasnya kita telah tergabung bersama narasumber kami pada sore ini, ada Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, ada Mbak Suci Fitria Tanjung. Selamat sore Mbak Suci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mbak Suci, kami sedianya juga mengundang dari pihak Pemprov DKI Jakarta, tapi masih belum bisa bergabung sore ini bersama Newsroom. Dan kami juga mengundang asosiasi dari perusahaan swasta listrik atau APLSI Indonesia. Hingga kini masih di jalan, masih belum bisa dikontak dan belum memberikan rekomendasi lain. Tapi tidak apa-apa Mbak Suci, kita berikan pemahaman ke publik apa yang harus dikerjakan secara sederhana. Khususnya bagi mereka yang berada di rumah, tentunya yang bekerja dari rumah, bagaimana harus yang kita lakukan dalam waktu dekat. Mbak Suci, kalau dari Walhi, data yang Anda teliti hingga kini seperti apa sumber pencemaran udara ini? Apakah sudah jelas dari pemerintah dalam ratas kemarin? Iya, masih banyak sebenarnya pertentangan terkait data ya, terutama sumber polutan. Pemerintah, terutama pemerintah pusat masih meyakini bahwa PLTU itu bukan menjadi bagian yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya. Tapi sebenarnya kami misalnya di Koalisi Ibu Kota, begitu ada beberapa organisasi yang tergabung, itu juga pernah melakukan semacam pemodelan bagaimana sih sebenarnya berbicara soal kontribusi PLTU. Nah, dari data yang sudah kami rilis sebenarnya, dan juga kami menyitir dari berbagai sumber begitu, memang PLTU itu masih menjadi kontributor terbesar. Dan ini juga yang kemudian kita dorongkan pada upaya-upaya untuk bisa melakukan transisi energi. Jadi tidak hanya kemudian menurunkan, tetapi juga ada proses-proses menuju menuju perpindahan atau peralihan energi yang menjadi energi yang bersih itu setidaknya dalam jangka panjang. Begitu sedikitnya, Mas. Oke. Mbak Suci, tapi kalau soal pembangkit listrik berbahan batu bara atau PLTU ini, kalau kita ambil contoh, saya juga mengutip dari sumber yang saya himpun, India dan juga China atau Tiongkok ini sudah berhasil bebas dari 5 negara polusi di dunia. Mereka itu banyak hal yang dilakukan, salah satunya adalah melarang pembangunan PLTU atau pembangkit listrik berbahan batu bara. Kalau Anda meresponnya seperti apa? Langkah India dan Tiongkok ini apakah juga bisa kita aplikasikan di tanah air, di Jakarta khususnya? Sangat mungkin sebenarnya dilakukan. Kalau kita mau merujuk pada apa yang sudah dilakukan di Tiongkok, misalnya dalam 7 tahun polusi udara itu sudah bisa ditangani dengan baik. Begitu. Jadi kalau misalnya kita mau cari begitu gambar-gambar yang perbedaan antara sebelum dan sesudah, itu sangat clear sekali, termasuk juga berbicara soal transisi teknologi, termasuk juga menghentikan penggunaan batu bara untuk industri maupun untuk kebutuhan energi lainnya. Begitu, itu mungkin saja dilakukan. Saya pikir Jakarta, terutama Indonesia pada umumnya itu juga sudah punya komitmen untuk bisa melepaskan mempensiunkan PLTU yang sudah lama dan kemudian menghentikan pembangunan PLTU yang baru. Begitu. Itu adalah bagian yang sudah menjadi proyeksi pemerintah di masa yang akan datang. Saya mau berbicara dalam konteks Jakarta. Jakarta itu dalam rencana umum energi daerah yang saat ini masih diolah begitu oleh DPRD DKI Jakarta, itu juga sebenarnya sudah memproyeksikan kita hari ini masih tergantung 70% energi kita itu dari PLTU, dari luar Jakarta. Karena Jakarta sendiri baru bisa memproduksi energinya sendiri itu sekitar 30%. Ada upaya sebenarnya untuk bisa menurunkan dari 70% hingga ke 40% dengan kemudian beralih pada energi-energi yang terbarukan. Begitu. Tetapi juga perlu dilihat lagi apakah alternatif-alternatif yang diberikan oleh pemerintah lewat
rencana umum tersebut itu solusi palsu atau tidak. Nah, ini juga Baik. yang kemudian membuat kita ini ya, apa namanya, melihat bahwa dalam konteks mengatasi polusi udara itu juga masih ada solusi-solusi yang kami anggap sebagai solusi palsu seperti mobil listrik dan lain sebagainya. Artinya kontributor partikel udara yang buruk itu di Jabodetabek berasal banyakan itu dari sektor industri begitu ya, Mbak Suci, dibandingkan Betul, dari betul. dampak transportasi. Karena kalau kita simak Ya, apa yang dilakukan oleh KLHK, melakukan sejumlah langkah seperti ada kebijakan di Pemprov 4 in 1, kemudian uji emisi, apakah ini sudah harus dikerjakan secara cepat dan termasuk WFA? iya, ada sebenarnya langkah cepat karena kondisinya sudah darurat begitu. Hmm. WFH salah satu yang mungkin bisa dilakukan tapi dalam jangka waktu yang sangat terbatas begitu, tidak bisa itu dilakukan seterusnya. Jadi perlu ada langkah-langkah yang sifatnya jangka menengah dan jangka panjang. Nah, kalau WFH sendiri kami menyorotinya bahwa sebenarnya yang perlu dilakukan hari ini adalah awalnya sekali adalah perlindungan terhadap kelompok rentan. Begitu. Pemerintah punya persoalan saya pikir di penetapan WFH yang hanya bisa ya karena pemerintah juga bisa melakukan instruksi langsung begitu terhadap institusi-institusi yang bekerja menjadi bagian dari pemerintah seperti 50% ASN itu yang ditargetkan untuk WFH dan juga anak-anak sekolah gitu. Jadi itu yang sifatnya direct yang bisa langsung diinstruksikan oleh pemerintah. Tetapi tidak bisa itu jangkauannya menjadi lebih luas, misalnya juga terhadap perlindungan kelompok rentan. Saya tidak tahu apakah pemerintah juga punya data soal kelompok rentan yang punya komorbid, kemudian perempuan yang menyusui, perempuan hamil, dan juga anak-anak yang hari ini sangat terbatas, dan juga kelompok disabilitas. Nah, bicara soal Baik. energi, saya mau kembali lagi ke situ. Hmm. Bicara soal batu bara ini tidak hanya pada pasca penggunaan atau pasca produksi di PLTU, tetapi mungkin rekan-rekan sekalian pernah mendengar satu kasus di Marunda itu polusi udara, pencemaran udara itu justru dari aktivitas bongkar muat. Jadi panjang sekali perjalanannya batu bara ini dari mulai dia diambil dari tanah, dari bawah tanah begitu ditambang sampai perjalanan di laut meninggalkan residu sampai distribusinya hingga pasca produksinya. Jadi saya pikir sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak menyegerakan transisi energi dan ini harus menjadi concern Baik. bersama dan pemerintah harus serius dalam hal ini. Kita harapkan semoga ini bisa diambil kebijakan yang efektif untuk menurunkan polusi udara. Terima kasih atas waktu Anda bersama kami. Ada Direktur Eksekutif WALHI Jakarta, Mbak Suci Fitria Tanjung. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, Mas. Waalaikumsalam.